Selamat pagi, siang, sore, malam, Sobat Suara Polim. Balik lagi nih sama kita di podcast Suara Polim bersama aku Angel dan partner aku Camilla yang bakal nemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Nah, sebelumnya karena kita udah lama gak jumpa di podcast kali ini, jadi aku mau nanya dulu nih sama teman-teman penggemar setia Suara Polim untuk kabarnya. Gimana nih kabar teman-teman sekalian? Semoga kalian sehat-sehat ya. Nah, karena kita baru selesai UTS nih, deg-degan lah sama hasilnya, tapi semoga semua sesuai dengan yang diharapkan. Nah, karena baru selesai UTS, pastinya tugas dan lapraknya ini bertumpuk banget ya nggak Mbak Mil. Nah, karena tugasnya banyak, gimana nih rasanya menghadapi tugas ditambah ngerjain laporan di bulan puasa ini? Mungkin terkadang di tengah-tengah ngerjain tiba-tiba perutnya bunyi, atau mungkin karena tugas yang banyak jadi kebawa emosi, apalagi waktu atau deadline-nya berdekatan. Gak boleh ya teman-teman, walaupun mungkin tugasnya banyak, tapi tetap harus menjaga emosi biar puasanya gak sia-sia. Benar gak Mbak Mil? Iya, bener banget nih Mbak. Apalagi kalau ngerjain tugas ditambah laprak, itu biasanya kan dan enaknya itu kan di kafe bareng teman-teman nggak sih? Tapi di bulan Ramadan ini kita diwajibkan menjalankan ibadah puasa bagi yang beragama Muslim. Jadi ya absen dulu deh ya ke kafenya. Takutnya tahu-tahu pesen minum nih. Bener banget nih Mbak Mil. Tapi Mbak Mil tau gak sih, ada yang gak kalah seru selain nongki ke kafe. Dan ini tuh khusus untuk bulan Ramadan aja loh Mbak. Oh iya? Apa tuh Mbak? Sahabat Polim tahu nggak nih ya kira-kira kalau anak muda zaman sekarang sih nyebutnya ngabuburit bareng yuk gitu Mbak Mil. Oh, ngabuburit. Iya tuh Mbak, bener banget. Pokoknya nih ya Mbak, kalau udah masuk ke bulan Ramadan, pasti ada aja yang sebutin kata ngabuburit. Betul banget Mbak Mil, ngabuburit ini kan suatu kegiatan untuk menunggu azan maghrib menjelang berbuka puasa pada waktu bulan Ramadan. Kegiatan ngabuburit ini gak cuman jalan-jalan aja loh Mbak Mil, biasanya tuh bermain sama teman, cengkrama, cari takjil gratis, lalu datang ke pasar kuliner atau menghabiskan waktu di taman bersama teman-teman Mbak Mil. Oh gitu ya Mbak. Tapi Mbak, menurut Mbak sendiri dan sahabat Polim nih, sebenarnya ngabuburit itu penting gak sih di bulan Ramadan ini? Nah, itu pertanyaannya sesuai banget nih Mbak sama tema yang mau kita bahas di podcast kali ini, yaitu ngabuburit itu penting gak sih? Yang akan dijelaskan langsung oleh Mas Akbar Satrio Perdana selaku Mas'ul pada Biro Kesikamu. Halo Mas Akbar. Halo Mas. Halo. Halo Mas, iya Mas. Jadi Mas boleh perkenalan diri dulu Mas, biar teman-teman Sobat Suara Polim tahu nih. Oke, mungkin aku kenalan dulu ya. Perkenalkan, aku Akbar Satrio Perdana, biasa dipanggil Akbar. Saya sekarang diamanahkan gitu sebagai Mas'ul atau Ketua Umum dari Biro Kesikamunya HMK Undip gitu. Nah, aku asalnya dari Kimia 2020. Oke, keren banget nih. Ya, buat Mas Akbar sendiri, gimana nih Mas untuk kabarnya hari ini dan bagaimana puasanya hari ini Mas Akbar? Oke, alhamdulillah ya masih lancar dan juga puasa terus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, untuk Mas Akbar sendiri nih, tadi sempat ngabuburit nggak sih bareng teman-teman sebelum buka? Sempat ngabuburit untuk hari ini ya. Hari ini tadi sempat jalan makan bareng sama teman-teman gitu. Wih, seru Mas. Gimana Mas? Lanjut aja. Ya, berarti kalau dari Mas Akbar sendiri, versi ngabuburit dari Mas Akbar itu gimana nih kira-kira? Oke, bener ya, tadi ngabuburit
yang dijelasin kan ngabuburit itu kita nungguin azan maghrib ya untuk berbuka. Banyak sih sebetulnya yang bisa diisi dan teman-teman itu bisa kalau ngabuburit diisi hal-hal yang positif. Banyak sih, ada tuh yang suka ngabuburit sambil bagi-bagi takjil, ada yang juga ngabuburit sambil cari takjil gitu. Jadi ngabuburit itu bebas, banyak bisa diisi apapun gitu. Benar banget Mas. Tapi Mas, kalau menurut Mas Akbar sendiri nih, sebenarnya ngabuburit sebelum menunggu buka puasa itu penting gak sih Mas? Oke, kalau ditanya penting nggak pentingnya, mungkin tergantung orang-orang ya. Karena boleh ngabuburit itu boleh. Jadi kita boleh aja ngisi waktu sebelum sambil nunggu azan maghrib, kita tuh juga perlu ngisi gitu. Jadi nggak cuman, kan biasanya tuh kalau puasa kita tidur aja ya, seringnya tidur kan. Nah biar nggak cuman, iya kan, tidur aja gitu. Nah biar nggak cuma tidur aja nih, mungkin bisa itu teman-teman ngabuburit, mungkin bisa nyiapin takjil buat anak-anak kos, bisa cari takjil. Biasanya tuh ada yang cari di masjid-masjid, atau ada yang beli ya, hunting di mana-mana, itu juga bisa buat ngisi ngabuburit. Banyak sih, jadi apalagi ada yang ngisi ngabuburitnya itu dengan hal-hal penting gitu. Itu hal-hal yang positif gitu. Biasanya ada tuh yang suka namanya tadi ya, bagi-bagi takjil, ada juga yang sambil ya mungkin ada yang baca Al-Qur'an biar berpahala juga ya gitu. Itu jadi bagus malah ngabuburitnya gitu. Ya benar banget sih Mas. Tapi untuk tadi kan menurut pandangan Mas Akbar sendiri nih, berarti kalau dalam Islam itu sebenarnya ngabuburit itu gimana Mas? Penting nggak ya? Oke, dalam pandangan Islam ya, aku mungkin nggak bisa bukan ini ya, jatuhnya bukan fatwa ini benar atau enggak, mungkin nanti teman-teman bisa cari sendiri. Cuman dalam Islam itu ada satu hal gitu, jadi kita semua hal itu diperbolehkan kecuali yang Allah haramkan gitu. Jadi ngabuburit itu nggak ada tuh ketentuan sakatnya gitu di Al-Quran, tapi semua kegiatan itu awalnya itu mubah atau boleh, bahasa sederhananya adalah boleh gitu. Nah dalam Islam ketika itu boleh, sabar ini dikat dulu ya karena ada kedengeran nggak suara mobil nih? Gak apa-apa Mas. Oh nggak apa-apa. Ya, Mas. Oke. Nah diulang ya. Nah ngabuburit itu kan boleh hukum awal asalnya itu boleh. Jadi tergantung kita ngapain ngabuburitnya. Kalau kita ngabuburitnya itu misal gangguin orang, atau kita buat hal-hal yang negatif, itu jadinya nggak boleh. Kalau penting nggak pentingnya itu bergantung sama apa yang akan diisi gitu, apa yang menjadi isi dari ngabuburitnya. Kalau ngabuburitnya kita ngaji, atau ngabuburitnya kita bagi-bagi takjil tadi, itu juga jadi bagus. Tapi ketika kita ngabuburitnya itu melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang memang itu sama agama jadinya nggak boleh, itu juga akhirnya jadinya nggak boleh gitu. Itu jadi innamal a'malu binniyat ya, di hadis arba'in nomor 1 itu innamal a'malu binniyat, di mana hadis panjang ya, tapi potongannya innamal a'malu binniyat, semua itu berawal dari niatnya. Kalau hal-hal yang dibolehkan gitu, jadi semua itu boleh atau enggaknya, penting atau enggaknya, bergantung sama apa yang akan kita lakukan untuk ngisi ngabuburitnya gitu mungkin ya, penjelasan sederhananya. Oh iya baik. Jadi tergantung ngelakuin ngabuburitnya itu bagaimana dulu gitu ya Mas?
Ya betul, betul banget. Kita ngapain dulu tuh ngabuburitnya? Seperti yang tadi Mas Akmal juga sudah bilang kayak ada kan ngabuburit yang seperti baca Al-Quran seperti itu, jadi kan memberi dampak positif juga gitu ya Mas. Ya betul banget. Nah, gitu Mas. Jadi, aku sempat baca nih Mas, kita sempat nyari artikel nih, sempat lihat kalau misalnya anak muda zaman dulu itu kan kalau nunggu aja yang kayak Mas bilang, kayak lebih banyak positifnya. Emang iya sih ngabuburit itu juga ngelakuin hal yang positif, tapi kan emang tergantung kita nanggapinnya gimana ya Mas ya. Kan dulu dimana teman-teman ada yang biasanya ke masjid nih, nunggu sambil aja nih, ke masjid sama teman-temannya, ngaji bareng, baca Al-Quran yang kayak Mas Akbar tadi bilang. Tapi sekarang kan udah beda ya Mas, udah kayak ngikut sama, bisa dibilang ngabuburit ini udah ngetren gitu ya Mas ya. Jadi menurut pandangan Mas Akbar sendiri nih, untuk zaman sekarang itu masih ada nggak atau masih sering nggak Mas Akbar jumpai untuk anak-anak muda yang nunggu ajan itu sambil baca Al-Quran, baru sama teman-temannya ke masjid bareng gitu. Menurut Mas Akbar sendiri gimana nih Mas? Oke, ya bener banget ya. Orang-orang zaman dahulu kayaknya kalau ngisi itu di masjid. Kalau jadi bahasanya bahasa budayanya itu deres atau tadarusan ya. Jadi ngisi sambil baca Quran pakai speaker nanti dikelilingin itu apa namanya budaya yang apa ya zaman zaman dulu dan sekarang tuh masih ada gitu. Mungkin teman-teman nggak usah jauh-jauh sih. Teman-teman udah pernah ke Maskam kan ya? Nah, di Maskam itu ada yang baca Quran, itu bareng-bareng. Nah, nunggu maghribnya ada yang baca, ada yang tugas baca pakai mic, ada nanti di pelataran-pelataran masjid kampus Undip itu ada yang baca-baca Al-Quran juga gitu, baca mandiri gitu, yang mungkin punya target bacaan di Ramadannya dan sebagainya itu mereka baca itu juga ada. Terus kalau budaya-budaya lama itu juga masih ada khususnya ya di desa-desa. Kalau di kota mungkin kita ngelihat tergantung masjidnya ya. Ketika masjidnya itu mungkin pengelolaannya baik, masjidnya itu memang sering ada kegiatan, itu biasanya anak-anak mudanya masih ada yang ngaji, terus ada juga yang anak mudanya yaitu deres ya atau tadarusan gitu. Itu masih masih ada gitu kalau budaya lama. Nah, mungkin tapi memang bener ya budaya sekarang itu jadinya tren gitu. Yang ngabuburit ngabisin aja gitu waktu sore biar nggak kerasa, betul kan ya. Jadi yang penting yang penting selesai gitu. Tiba-tiba oh azan gitu. Iya Tapi benar Mas. ya kan bener kan sambil nunggu intinya yang di highlight cuman sambil nunggu padahal Iya. sambil nunggunya hal-hal yang positif juga bisa diisi gitu ya itu boleh sih boleh habisin cuman ada hal yang lebih manfaat lagi cuman tergantung kitanya tuh apakah kitanya mau melakukan atau enggak kan tergantung kembali kepada diri kita masing-masing ya gitu. Benar Mas, benar. Berarti kalau dari pandangan Mas sendiri dan agama Islam itu sendiri, sebenarnya ngelakuin ngabuburit itu boleh, tapi sama hal-hal yang positif, diisi sama hal-hal yang positif. Nah, karena memang menurut aku juga ngabuburit itu gimana ya Mas bisa ngilangin namanya rasa bosan atau kita kan biasanya nggak sabaran nih Mas, rasa tidak sabar untuk menunggu waktu azan tadi atau berbuka nih. Nah, kalau buat Mbak Kamila sendiri nih, pernah ngabuburit nggak sih Mbak? Bener banget nih, mumpung ditanya nih, sebenarnya aku sendiri pun sering banget Mbak merasa bosan menunggu waktu azan. Jadi kalau dari aku biasanya ngabuburit nih. Nah, kalau ngabuburit versi Mbak Kamila gimana nih? Hmm. Kalau dari aku sih ngabuburitnya tidak lain tidaklah bukan ya Mbak, tentu saja mencari takjil. Waduh, langsung takjil, langsung makanan ya Mbak ya. Nah, tapi nih ya Mbak dan juga Mas Akbar yang di sini, aku tuh penasaran deh. Kan kalau lagi ngabuburit ini, kita kan nyari takjil tuh, Mas. Berarti kita dihadapkan langsung dengan makanan yang banyak banget ya Mas ya. Pasti nggak cuman aku doang sih yang lihat takjil bawaannya lapar, lapar mata dan jadi kebayang-bayang gitu rasanya gimana nih? Bener nggak sahabat Walim? Nah, kalau menurut Mas Akbar sendiri, hal yang kayak gitu itu bisa berpicu ke hal yang negatif nggak sih Mas dari ngabuburit sendiri? Oke, ya apa ya?
kalau jadinya lapar itu gimana ya, jadinya mungkin juga kurang baik ya. Cuman namanya puasa ya ditahan gitu kan. Namanya puasa kan artinya menahan ya. Jadi kita harus bisa menahan gitu. Namanya ada makanan di depan itu kan godaan. Berarti harus ditahan gitu. Karena Ya, kita lagi puasa gitu. Jadi kalau ngeliat makanan enak ya kayaknya, udah apa es dan sebagainya gitu. Kita harus tahan. Itu sih. Tuh Mbak Mil dengerin. Boleh ngabuburit tapi hawa nafsu makannya tetap dijaga ya Mas ya. Betul banget tuh. Ampun. Oh iya Mas, tapi sebenarnya kan ada kan yang ngabuburit yang baik di bulan Ramadan itu gimana? Tadi Mas Akbar juga tadi sempat bilang, tapi mungkin aku mau perjelas bagian itu. Menurut Mas Akbar sendiri, ngabuburit yang baik untuk dilakukan anak muda zaman sekarang itu gimana sih? Gimana sih menurut Mas Akbar sendiri? Biar sahabat Polin tahu tuh Mas. Oke, mungkin buat sahabat Polim ya, mau ngisi biar ngabuburitnya itu apa ya, baik terus bermanfaat, itu gimana ya? Pertama mungkin teman-teman yang mungkin ada targetan bisa tuh di setiap ini apa namanya sorenya bisa ke masjid gitu. Biasa kan di masjid-masjid ada tuh takjil, ada mungkin bisa tuh berburu takjil di masjid-masjid yang nyediain takjil gratis emang untuk warga gitu. Itu lumayan ya mengurangi budget untuk takjil. Itu juga boleh gitu. Sambil kan biasanya kita sambil nunggu dibagikan, kita juga baca Quran, kita juga melakukan ibadah-ibadah lainnya gitu. Bisa diisi dengan hal-hal itu. Atau mungkin teman-teman yang hobinya apa ya, melakukan kegiatan sosial, itu juga bisa teman-teman bagi-bagi takjil mungkin ke tukang beca atau ke apa ya yang biasa nyapu-nyapu dan sebagainya. Itu berarti banget tuh, walaupun kadang-kadang tuh kita cuma ngasih air putih terus kurma, apalagi mungkin jajanan-jajanan ya untuk berbukanya mereka, itu berarti banget dan itu bisa kita lakuin gitu, dan itu sederhana buat kita lakuin, nggak sulit kok untuk berbagi. Itu mungkin satu paket apa ya, satu plastiknya mungkin ya itu harganya 5.000. Kalau misal kita bisa kumpulin uang 100.000 dibagi 5.000 udah banyak banget kan. Itu bisa jadi hal bermanfaat tuh. Kitanya capek tapi capeknya itu membahagiakan orang lain. Itu kan keren ya. Benar Gitu. banget. Bener banget Mas. Oke Mas Akbar, nah mungkin itu dulu nih bincang-bincang kita tentang ngabuburit. Terima kasih ya Mas atas ketersediaan waktu dan pemahamannya nih seputar ngabuburit di agama Islam itu seperti apa. Sekarang Sobat Polim jadi udah tahu nih hal-hal apa yang perlu dilakukan menjelang azan maghrib atau menunggu berbuka puasa. Bagaimana ngabuburit yang baik, ngabuburit itu penting atau enggak, atau justru ngabuburit itu memberi dampak yang negatif. Benar banget itu Mbak Mil. Jadi kami berdua izin pamit undur diri. Makasih teman-teman podcast Suara Polim udah bersedia mendengarkan podcast kami dari awal hingga pada menit kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Mas Akbar. Terima kasih Mas. Sama-sama. Makasih ya sahabat Polim semua. Terima kasih sahabat Polim. See you. Sahabat Polim, see you di next podcast.